Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Mulyasari dengan NIM 1930107006 dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil makalah saya tentang ayat-ayat mengenai fungsi pendidikan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian dari fungsi pendidikan dalam Al-Quran. Pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan. Fungsi tersebut secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi pendidikan secara khusus. Maksudnya ialah pendidikan memiliki fungsi untuk kepentingan individu atau seseorang. Dalam hal ini, pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mengoptimalkan fitrah yang dianugerahkan Allah kepada setiap orang, yaitu berupa akal atau pikiran yang berpusat di kepala, godab atau amarah yang berpusat di dada, dan nafsu syahwat atau dorongan seksual yang berpusat di perut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tiap-tiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka ibu bapaknya yang mendidiknya menjadi orang yang beragama Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Bagian pertama yaitu mengoptimalkan fungsi akal atau pemikiran. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan kita untuk senantiasa berpikir dalam segala aktivitas. Salah satunya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 118 yang artinya, dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Dalil Al-Quran tersebut memberitahukan kepada kita betapa pentingnya sebagai seorang hamba untuk senantiasa berpikir, yaitu berpikir tentang kekuasaan Allah dengan memikirkan segala yang telah diciptakan oleh Allah, seperti langit, bumi, matahari, bulan, gunung, dan sebagainya. Bahkan manusia sendiri perlu untuk berpikir dan merenungkan bagaimana kita diciptakan, guna untuk memperoleh pengetahuan yang akan membawa kita kepada keyakinan, keimanan yang mantap kepada Allah. Maka selayaknya fungsi pendidikan, terutama pendidikan Islam, mampu memelihara dan mengembangkan fitrah yang ada, sehingga manusia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah yang diberikan kepadanya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya pendidikan itu semata-mata untuk mengoptimalkan fungsi akal yang diberikan Allah kepada kita, sehingga dengan mengoptimalkan fungsi akal tersebut, kita akan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk, baik berkenaan dengan hubungan antar manusia dengan alam, ataupun berkenaan dengan hubungan antara manusia dengan Allah. Yang kedua yaitu mengendalikan amarah atau godab dan nafsu syahwat. Potensi yang selanjutnya dimiliki oleh manusia adalah amarah atau godab dan nafsu syahwat. Pendidikan dalam hal ini berfungsi mengajarkan kepada kita betapa pentingnya mengendalikan amarah dan nafsu kita, sehingga kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya itu fungsi pendidikan secara umum. Yang pertama itu untuk mempersiapkan kadar-kadar khalifah di bumi. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk menjadi khalifah atau pemimpin di bumi. Manusia dengan keutamaan akalnya memungkinkan untuk menjalankan tugas yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan rasionalnya. Manusia dapat meneliti, mengembangkan, dan memanfaatkan alam sekitar. Yang mana terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 130 yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Manusia dengan keutamaan akalnya memungkinkan untuk menjalankan tugas yang telah diamanatkan oleh Allah. Dengan kemampuan rasionalnya, manusia dapat meneliti, mengembangkan, dan memanfaatkan alam sekitarnya.
Ayat di atas memberikan penjelasan kepada kita bahwa manusia di bumi dibebani tugas untuk menjadi khalifah. Maka dari itu, fungsi pendidikan Islam adalah untuk menyiapkan kadar-kadar unggul untuk menjadi khalifah di bumi, sehingga ketika nanti para peserta didik menjadi seorang pemimpin dalam masyarakat, akan menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, bijaksana, dan senantiasa menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar, bukan malah merusaknya. Begitu berat tugas pendidikan, sehingga pendidikan menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, sehingga manusia menjadi seseorang yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan tugas manusia di bumi ini. Yang kedua itu transfer of knowledge. Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia menjelaskan tentang fungsi pendidikan Islam, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge kepada para peserta didik. Jelas sudah bahwa pendidikan merupakan suatu yang berfungsi untuk mentransfer ilmu pengetahuan dari seseorang pendidik kepada peserta didik yang dididiknya. Pengetahuan yang dimaksud tidak hanya berupa ilmu, akan tetapi juga memberikan pengalaman yang baru terhadap peserta didik. Selanjutnya, ayat-ayat tentang fungsi pendidikan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 151, yang artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepada Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kamu kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Yang mana menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markas Tazim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, mengatakan, pada ayat ini, selain aku telah menyempurnakan bagi kalian kenikmatan dariku, aku juga mengutus kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Dia membacakan kepadamu ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan urusan-urusan agama, membersihkan diri kalian dari kemaksiatan, mengajarkan kalian Al-Quran dan As-Sunnah, dan mengajarkan urusan-urusan dunia dan akhirat yang sebelumnya tidak kalian ketahui. Ibnu Asyur berkata, permisalan ini karena dua sebab. Pertama, firman Allah, dan yang kedua, firman Allah agar aku menyempurnakan dan agar kalian mendapat petunjuk, yakni hal itu merupakan kenikmatan yang aku berikan kepada kalian, semisal kenikmatan diutusnya Muhammad kepada kalian. Yang kedua yaitu tafsir dari Quran Surah As-Sajdah ayat 7-9, yang artinya, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Setelah pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian pada ayat 7-9 ini Allah menyebutkan mulai menciptakan manusia. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini bahwa Allah menjelaskan bahwa Ia telah menciptakan segala sesuatu dengan ciptaan yang sebaik-baiknya dan serapi-rapinya. Ibnu Katsir mengutip ungkapan Malik yang telah meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam, yakni zat yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, seolah-olah Allah menciptakan dari takdim dan takhir. Kemudian setelah menyebutkan penciptaan langit dan bumi, Allah menyebutkan proses penciptaan manusia. Demikianlah presentasi makalah dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.